Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi semua. Sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kalian di rumah masih tetap semangat untuk melakukan belajar di rumah ya. Baik, untuk materi kali ini langsung saja Pak Guru buka PowerPoint-nya. Di sini ada tema 5, pengalamanku. Subtema yang kedua itu pengalamanku di sekolah. Kemudian pembelajaran pertama. Kita buka materinya PowerPoint-nya ya. Subtema 2, pengalamanku di sekolah. Pertama, membuat hiasan vas bunga. Muatan SBDP. Banyak benda di sekitar kita yang dapat dipakai digunakan sebagai hiasan vas bunga. Hiasan-hiasan tersebut berasal dari bahan alam maupun buatan. Bahan alam merupakan semua bahan yang telah tersedia di alam. Pembelajaran pertama, mendengarkan ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Saat menerima tolong, kamu harus mengatakannya dengan santun. Manusia itu makhluk sosial, jadi pasti membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain. Termasuk kita kepada siapa saja di sini, maka kita harus tahu tata cara permintaan tolong ya. Baik, oke. Lanjutkan di sini muatan matematika. Mengubah satuan ukuran panjang. Ingat kembali hubungan antara satuan panjang meter dan sentimeter berikut. Di sini 1 meter sama dengan 100 cm ya. Kemudian berdasarkan hubungan tersebut, kita dapat mengubah satuan berikut. Panjang tali misalkan 100 cm diubah ke dalam meter menjadi 1 meter. Kemudian misalkan kedua panjang meja sama dengan 2 meter diubah ke dalam senti menjadi 200 cm. Oke, ini ada penjelasan pembelajaran kedua ya. Kita coba baca aja sih, nggak apa-apa ya. Menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Saat meminta tolong, kamu harus mengucapkan permintaan tolong dengan lembut dan santun. Tujuannya agar orang yang dimintai tolong mau bantuin dengan senang hati. Oke. Untuk materi berikutnya di sini pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Dan yang ketiga itu membina kerukunan dengan teman walaupun yang berbeda agama. Itu ya, tujuannya untuk supaya kegiatan berlangsung dengan baik, supaya kita sikap diri kita ini kita bisa saling menghormati dengan teman lain, dan yang ketiga ini agar tercipta kerukunan, tentunya jadi persatuan. Pak Guru lanjutkan dengan PowerPoint yang lain ya. Mudah-mudahan PowerPoint-nya bisa kita tambahkan ya dengan kedua. Dia PowerPoint-nya sebentar. Iya.
kebersamaan di sekolah. Di sini Egi adalah siswa kelas 2 SD Nangkasa 2. Siswa kelas 2 hidup rukun. Hari ini mereka mengadakan kerja bakti membersihkan sekolah. Mereka melakukan bersama-sama dengan kegembiraan. Mereka tidak membeda-bedakan agama apapun, kulit ya, bangsa atau suku dan sebagainya ya. Oke, di sini diminta membaca dongeng burung dan penyanyi. Di sini Pak Guru skip ya, skip itu dilewat ya. Oke, di sini ada materi lagi pecahan ya. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Di sini gambar pecahan 1/2. Kemudian di sebelah kanan ini bukan pecahan 1/2, gambarnya beda. Kalau ini gambarnya sama besar, diwarnai yang ini tidak, tapi dibaginya sama besar. Yang sebelah kanan itu tidak sama besar, jadi bukan 1/2. Kita lihat di sini, amati dan jawab pertanyaan berikut. Kita jawab di sini, banyak bangun di samping adalah titik-titik. Yuk kita ambil pensilnya, kita isi bareng-bareng. Kali ini Pak Guru warna biru tua, kita ambil ukurannya 20. Banyak bangun di samping adalah, ada 2 ya, 2 bangun. Warnanya masih biru, masih merah. Pak Guru kado. Bawahnya, bangun warna dapat dinyatakan dengan pecahan. Di sini Pak Guru tulis 1 ya. Pecahan ini boleh juga nulisnya gini ya. Pak Guru tulis di sini maksudnya gini, 1/2 ya. Jadi di sini pecahannya dinilai dengan atau setengah ya. Kemudian nomor 2, banyak bangun di samping adalah, ada berapa? Ada 3 buah ya, ada 3. Bangun warna dapat dinyatakan dengan pecahan di sini ya. Tulis 1/3 atau 1/3. Oke. Nomor 3, banyak bangun di samping adalah, ini ada 4 ya. Di sini tulis 4. Kemudian bangun warna dapat dinyatakan dengan pecahan. Di sini yang warna itu 1/4 atau kita boleh tulis 1/4 ya. Ya, ini jawaban yang sudah kita jawab bersama. Kita coba lanjutkan lagi dengan materi berikutnya. Di sini ada materi SBDP ya. Ada gerakan menari. Di sini nomor 1, gerakan kupu-kupu terbang di tempat. Jadi seperti ini ya, kupu-kupu ya. Oke, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian sampai 8 hitungan ya, 4 kali 8 hitungan. Nomor 2, gerakan kupu-kupu terbang berputar 2 kali 8 hitungan. Gini berputar gitu ya. Oke, sampai hitungan ke-8. Kemudian yang ketiga, gerakan loncat 2 kali 8 hitungan. Ini ada gambar kakinya diangkat, loncat, terus ganti kaki, loncat, terus ganti kaki, loncat, dan seterusnya. Yang keempat, gerakan terbang 2 kali 8 hitungan. Ini terbang begini ya. Oke, saya lanjutkan. Pak Guru coba lagi. Ini ada gerakan buka tutup sayap ya. Seperti ini gerakannya. Ini ada gerakan ayunan seperti ini ya. Kemudian gerakan tengok kanan dan kiri seperti ini ya. Lakukan gerak tarik kupu-kupu di atas. Nanti kita coba, waktunya cukup tidak ya? Kalau cukup kita coba ambil gerakan tersebut.
Baik, kita buka buku tema, kita lihat di halaman 59 tambah 1 60 ya. Subtema 2, pengalaman di sekolah. Di sini ada gambar ya. Kita lihat sini, setiap hari Senin SD Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti ya. Siti dan teman-temannya sangat senang sekali mengikuti upacara bendera. Ya, sebentar, kalau perbesar. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Oke, di sini ada dongeng. Simak dan dengarkan dongeng yang akan disampaikan guru. Ayo dengarkan cerita fabel ikan dan burung. Ini saya coba putar aja videonya ya. Putar videonya. Ini dia videonya. Pada suatu hari, terlihat seekor ikan sedang bersantai di kolam. Dia memandangi biji-bijian yang menggelayut di atas dahan pohon. Biji-bijian itu terlihat sangat lezat. Kelihatannya biji-bijian itu sangat enak. Aku ingin memakannya. Ikan lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mencapai biji-bijian itu. Berkali-kali ia melompat, tetapi tidak bisa juga untuk menggapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu dari atas kolam. Perhatiannya kemudian teralihkan oleh seekor burung yang sedang terbang di langit. Oh Tuhan, mengapa Engkau tidak memberiku sayap agar aku bisa terbang mengambil biji-bijian itu? Setelah berterbangan, sang burung kemudian hinggap di salah satu pohon untuk beristirahat. Dia mengamati kolam ikan di bawahnya. Kemudian ia melihat cacing-cacing yang banyak di dasar kolam. Andaikan aku punya sirip dan ekor, pasti aku bisa mengambil cacing-cacing itu. Burung kemudian berusaha menyelam ke dalam air untuk mengambil cacing-cacing di dasar kolam. Tetapi ia gagal karena ia tidak bisa berenang dan tidak bisa bernafas di dalam air. Hei, burung, apakah kamu menginginkan cacing-cacing itu? Aku bisa mengambilkannya untukmu. Benarkah ikan? Kamu baik sekali mau menolongku. Tentu saja, tapi ada syaratnya. Kamu harus mengambilkan biji-bijian di atas pohon itu untukku. Bagaimana? Wow, idemu sangat bagus ikan. Baiklah, aku ambilkan biji-bijian itu ya. Tapi kamu harus ambilkan aku cacing-cacing itu. Kita harus saling membantu. Sejak saat itu, ikan dan burung saling membantu. Ikan selalu mengambil cacing-cacing untuk diberikan kepada burung. Sedangkan burung selalu mengambilkan biji-bijian untuk diberikan kepada ikan. Mereka hidup bersahabat dan rukun selamanya. Cukup sekian ya teman-teman. Dongeng. Baik, kita coba Tentang ikan dan burung.
lanjutkan materi yang pelajaran ini ya. Tadi sudah dilihat cerita fabel ikan dan burung ya. Kita lanjutkan. Oke, di sini ada pertanyaan. Pertama, siapa tokoh dongeng yang disampaikan guru? Ntar Pak Guru ambil dulu pensilnya. Dan pertama ikan dan burung ya. Ini tokohnya ya. Kedua, di manakah tempat dari cerita tersebut? Ya, tulis di sungai, di kali ya. Oke. Kemudian di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Di dalam air. Dalam sungai ya, atau dalam sungai, atau dalam sungai. Nomor berikutnya Pak Guru coba kecil gambarnya ini ya. Ini tadi kegedean jadi enggak ini ya. Oke, Pak Guru coba lagi jawab. Ayo kita ambil pensil. Nomor 4, burung ingin membantu ikan dengan cara kegedean hurufnya. Maka ikannya di ini ya, dibantu sama burung. Jadi burung mengambilkan biji untuk ikan ya. Kemudian ikan ingin bantu burung dengan ikan mengambilkan cacing untuk burung gitu ya. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka saling membantu dan bekerja sama. Menolong juga dan menolong ya. Bantu, menolong, dan bekerja sama. Saling menolong, saling tolong menolong, dan bekerja sama. Oke, nomor 1 kita ulangi. Tokohnya yang berperan adalah burung dan ikan ya. Kemudian nomor 2, di manakah tempat dari cerita tersebut? Di sungai atau di kali ya. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan burung? Di dalam air di sini. Nah, ini contoh bagus yang untuk kita ambil untuk kita terapkan sehari-hari ya. Jadi kita harus saling membantu, menolong, dan bekerja sama dengan orang lain untuk kebaikan. Oke. Baik, kita lanjutkan materi di buku tema tersebut. Ayo diskusikan tentang sikap hidup di rukun di kelas. Sikap hidup rukun di kelas. Misalkan ya pertama ya. Nah, sini kita tulis dulu, ambil pensilnya. Sikap hidup rukun di kelas itu kita bisa saling menolong teman ya, ini rukun. Terus apalagi misalkan menurut kita tuh saling membantu teman, kemudian itu juga sikap hidup rukun. Kemudian saling bekerja sama dalam kebaikan ya. Kemudian banyak hal lain yang hidup rukun itu kita membantu teman yang terkena musibah. Nah, banjir ya, kita bantuin dia ngangkatin barangnya atau bantuin pakai tenaga juga nggak masalah ya. Tulis contoh sikap hidup rukun di kelas, sama seperti tadi ya sikapnya. Contohnya ya mungkin lebih enak lagi, lebih kita tulis contohnya kan, meminjamkan pensil atau alat tulis, minjemin. Kemudian memanggil teman dengan sopan dan santun, memanggil teman. Kemudian tidak membuat teman
dirugikan ya. Kan kita mau ngambil bukunya teman, kita mau nggak mau kita harus ngomong dulu, pinjem ya bukunya gitu ya. Kalau nggak dikasih ya jangan ya. Nah ini contoh aja sikap hidup rukun di kelas. Dan misalkan membuat teman merasa nyaman ya, atau nggak usah lah, misalkan gini, membantu teman jika ada yang jatuh ya. Kalau teman jatuh kita jangan ketawain, kita bantu ya, seperti itu. Baik, kita teruskan. Oke, membuat pecahan. Ini ada pecahan bernilai 1/2, ini ada pecahan bernilai 1/3, ini ada pecahan bernilai 1/4 ya. Kita lanjutkan. Di sini ada 2 contoh pecahan yang bernilai 1/2. Alasannya pembagiannya sama besar, dibagi 2. Kemudian ada yang kiri, contoh bukan pecahan 1/2. Alasannya pembagiannya dibagi tidak sama besar. Baik, kita lihat sini ada soal ya. Perhatikan kumpulan gambar berikut. Banyak bangun di atas adalah. Kita ambil pensilnya, kita jawab bareng-barang. Ada 2 ya. 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan, kita tulis 1/2 atau setengah. Oke. Kemudian perhatikan kumpulan gambar berikut ini. Banyak bangun di atas adalah 3. Banyak warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan yang biru. Itu ada 1 dari 3, 1/3 atau 1/3. Boleh juga nulis 1/3, boleh juga ya, atau 1/3, ini juga boleh. Nomor 3, perhatikan kumpulan bangun berikut. Di bawahnya ini ya, Pak Guru coba spot di bawah. Ini terbesar aja. Ambil lagi pensilnya. Banyak bangun tersebut adalah 4. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 gitu ya, atau 1/4 atau 1/4. Baik, Guru teruskan. Memberi tanda centang di sini ada berapa soal? Oke. Nah. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Ini pilih. Nah, kamu isi di sininya ya. Di sini yang kamu centang ya. Kemudian ambil pensilnya. Kok hilang? Oke. Pensilnya ini yang centang. Oke, kita kasih tanda centang. Kemudian yang ini kita ambil mana yang sesuai gambar 1/3. Ini ya. Ini enggak sesuai. Kalau nggak sesuai kamu nggak usah apa-apain. Kalau kamu mau apa-apain silang aja ya, kasih tandanya boleh silang. Kemudian 1/4, yang ini gambar tambah besar, kita pilih yang ini, kita kasih tanda. Kemudian yang ini boleh kasih silang. Kemudian yang 1/2 ini yang besar, ini sama besar, berarti ini yang 1/2, ini yang bukan 1/2. Seperti itu ya, cukup mudah. Kalau kalian mengerjakan ini, usahakan gambar yang bagus, yang rapi, supaya kalian makin tulisannya makin bagus, gambarnya juga makin bagus. Ini yang menunjukkan 1/3, yang ini berarti yang ini kasih checklist, yang ini silang kan ya. Kemudian yang 1/3 lagi, yang ini yang betul, yang ini bukan, berarti kita silang. Ini lebih besar, karena ini kecil, ini agak besar. Yang ini menunjukkan 1/4 tidak ya, karena ini kecil, ini besar. Yang ini iya 1/4 gitu ya, checklist. Oke, baik, ini dari sekian soal. Sekarang kita akan masuk ke gerakan kijang. Oke,
Di sini ada gerakan kijang, berlari-lari ke depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk, pandangan lurus ke depan gitu kali ya. Tangannya begini ya. Oke. Jadi ini adalah gerakan dasar tari kijang. Kemudian gerakan yang kedua, melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ini menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, posisi kaki jongkok seperti gambar. Nah, Pak Guru belum mempraktekannya ini ya. Begini ya, oke. Kemudian pandangan lurus ke depan. Kemudian yang kalau yang ini melompat kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, jarinya begini ya, membuka ya. Membuka, pasang lurus, badan membungkuk. Kemudian seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, posisi jongkok seperti gambar. Seperti ini tangannya. Oke. Ya. Lanjut lagi. Habis ya. Coba kita ambil di sini. Gerakan kijang, tari kijang. Nah. SD. Kemudian ada di Shopee Food pesen soto Gratis ongkir sepuasnya. Gerak dasar tari kijang ada 3. Yang pertama, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk, pandangan lurus ke depan. Gerakan kedua, melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Gerakan ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, posisi kaki jongkok atau duduk. gitu ya, ikuti gambar seperti Oke, kalian bisa lihat gerakannya keren banget ya. Ini salah satu ciri budaya tradisional Indonesia. Luar biasa, kalau kita gerakan bisa juga. Kita bisa ambil gerakan-gerakan yang ada di contoh di seperti ini ya. Jadi kita secara tidak langsung kita sudah melestarikan budaya Indonesia. Baik, kita buru potong dulu gambarnya. Baik, saya rasa cukup ya. Sini udah pemula yang kedua. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi Pak Guru semangati, kalau kalian belajar, kalian akan sukses di masa depan. Kalau kalian malas belajar, nanti hidup kalian akan susah di masa depan. Dan ingat, berdoa ya, ibadah, kemudian lakukan hal positif hari ini dan berbuat baik kepada semua orang. Oke, baik. Terima kasih Pak Guru, mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah. Pak Guru ucapkan mohon maaf, dan kita ucapkan sama-sama dengan akhir kata alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.